Selamat Dewan Juri, Panitia, dan teman-teman sekalian. Berikut merupakan gambaran sebaran pariwisata di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di sektor pariwisata. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 742 bahasa, lebih dari 300 suku bangsa, situs warisan dunia, dan keanekaragaman hayati nomor 3 terbesar di dunia. Sebagai contoh, pariwisata yang sudah mendunia dan sudah dikenal oleh masyarakat luas yaitu Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Candi Borobudur telah berkontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara dan masyarakat sekitarnya. Kendati pun demikian, masih banyak objek pariwisata yang belum terekspos di Indonesia. Hal ini disebabkan karena informasi yang masih minim tentang akses objek pariwisata tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena apabila objek yang masih tersembunyi belum terekspos ini dapat diekspos dengan lebih baik, maka pastinya akan lebih membantu pendapatan negara dan masyarakat sekitarnya. Hadirin sekalian, hal ini semakin diperparah sejak munculnya wabah virus COVID-19 di Indonesia. Dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, berikut grafik perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 hingga 2020. Dapat kita lihat adanya penurunan yang sangat signifikan dimulai saat bulan Februari 2020, saat munculnya kasus COVID pertama di Indonesia. Jumlah devisa negara pada tahun 2020 pun mengalami penurunan yang sangat drastis dari semula senilai 16,9 miliar dolar Amerika menjadi 3,45 miliar dolar Amerika Serikat. Terdampaknya sektor pariwisata yang merupakan salah satu penopang besar ekonomi negara menyebabkan Indonesia mengalami resesi ekonomi. Sebenarnya, Indonesia telah memiliki beberapa aplikasi pariwisata, di antaranya ada Amandewi, Ceplak, Si Dewi Desa, dan Jadesta. Yang Jadesta ini sendiri adalah buatan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Namun, dengan munculnya aplikasi yang ada dari daerah yang telah memiliki nama atau terkenal, menimbulkan kesan pariwisata yang bersifat konsentris atau terpusat di suatu daerah saja. Sedangkan, seperti yang kita ketahui, masih banyak daerah pariwisata Indonesia yang belum terekspos dengan baik di pelosok-pelosok Indonesia. Selain itu juga, hadirnya aplikasi yang masih terpusat ini menyulitkan pengguna untuk dapat menjangkau daerah-daerah pariwisata Indonesia secara efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kami menawarkan sebuah gagasan yang kami beri judul Optimalisasi Pertumbuhan Industri Pariwisata melalui aplikasi Sapa Indonesia dalam mengimplementasikan Smart Tourism menuju Indonesia Maju 2045. Oleh kami yang beranggotakan sebagaimana terampir dari instansi Universitas Syah Kuala. Nah, hadirin sekalian, apa sih itu Sapa Indonesia? Sapa Indonesia merupakan suatu sistem yang terdiri dari aplikasi dan website yang dirangkai khusus untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, pada halaman beranda aplikasi Sapa Indonesia, pengguna akan melihat pulau beserta ikon yang identik dengan objek wisata pada pulau tersebut. Selain itu, apabila pengguna ingin menelusuri atau ingin mengklik lebih jauh daerah yang ingin dikunjungi, pengguna dapat mengklik tombol klik here untuk tampilan yang lebih jelas di setiap pulaunya. Selain itu, apabila pengguna merupakan warga negara asing, maka mereka dapat menyetel bahasanya ke bahasa Inggris dengan mengklik tombol eng. Nah, hadirin sekalian, setelah kita mengklik salah satu daerah atau setelah kita meng-zoom in salah satu daerah, maka akan muncul tampilan sebagaimana berikut. Nah, di sini terdapat beberapa simbol yang menciri khaskan suatu objek wisata berdasarkan kategorinya. Untuk merah muda itu kami mensimbolkan sebagai wisata budaya, untuk biru itu wisata maritim atau bahari, hijau wisata cagar alam, toska itu wisata pertanian, kuning itu wisata agama, dan orange itu wisata konvensi yang berupa situs-situs politik dan pemerintahan. Selanjutnya, hadirin sekalian, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh rekan saya, sebenarnya fitur-fitur yang telah ada pada aplikasi serupa itu hanya berfokus terhadap info seputar objek wisata itu saja, namun tidak bisa melakukan transaksi. Untuk itu, di sini kami mengoptimalkan fungsi dari fitur-fitur terbaru yang ada di Sapa Indonesia. Nah, di sini ada fitur nama yang menjelaskan nama objek wisatanya beserta dengan jam operasionalnya. Kemudian ada sejarah yang merangkum adat, istiadat, dan etika pada ketika mengunjungi objek wisata tersebut, sehingga pengunjung bisa mempersiapkan diri untuk beradaptasi sebelum pergi ke sana. Selanjutnya ada transportasi. Pengunjung bisa memilih jenis transportasi yang ingin dipergunakan untuk sampai ke tujuan dari daerah asal, bahkan selama mereka berada di objek wisata tersebut.
baik itu transportasi yang disewakan oleh masyarakat sekitar maupun sebagainya. Selain itu ada fitur rute. Di sini akan menyajikan beberapa alternatif rute untuk menuju daerah wisata tersebut. Dan di sini ada juga fitur tiket, di mana pengunjung bisa langsung membeli tiket untuk masuk ke objek wisata itu, tanpa perlu mengantri lagi ketika mereka sampai ke objek wisata itu. Dan juga ada penginapan yang berisi hotel, wisma, maupun rumah masyarakat yang dijadikan sebagai tempat menginap. Jadi pengunjung bebas memilih jenis penginapan apa yang ingin ditempati. Kemudian ada tour guide, di mana di sini kami menyediakan tour guide berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia yang merupakan pemuda yang telah dilatih oleh instansi terkait atau stakeholder terkait untuk menjadi tour guide. Dan ada juga fitur virtual tour. Di sini pengunjung bisa melihat terlebih dahulu daerah yang ingin dikunjungi, berupa seperti di Google Street View dan video tentang objek wisata tersebut. Nah, hadirin sekalian, melalui fitur ini, kami berharap bahwasannya bisa menghadirkan prinsip efektif dan efisien, sehingga pengguna tidak perlu mendownload aplikasi tambahan lagi ketika mereka ingin mengunjungi wisata yang ada di Indonesia. Berikut merupakan salah satu contoh aplikasi pariwisata di Indonesia, yaitu aplikasi Jadesta. Aplikasi Jadesta ini merupakan aplikasi inovasi atau ciptaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Aplikasi ini memiliki visi yaitu untuk mewujudkan konsep smart tourism di Indonesia. Aplikasi Jadesta ini sudah memuat tampilan aplikasi yang menarik dan sudah memuat atau mengcover beberapa objek wisata yang ada di Indonesia. Nah, dengan hadirnya Sapa Indonesia ini, kami harap dan kami ingin mengoptimalkan aplikasi dan fitur-fitur yang telah ada agar lebih efisien dan menyentuh terhadap para pengguna ataupun user. Dan kami berorientasi pada prinsip efektif dan efisien untuk kemudahan bagi pengguna. Dan melalui Sapa Indonesia ini juga, sebagaimana yang telah dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, bisa membantu UMKM dan juga dapat membantu warga sekitar objek wisata sebagai alternatif pendapatannya. Dan tentunya aplikasi ini kami berharap dapat menciptakan branding pariwisata Indonesia di mata dunia. Nah, berikut merupakan total wisatawan mancanegara dalam visi Indonesia pada tahun 2045. Dari grafik ini dapat diketahui bahwa Indonesia mempersiapkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pariwisata juga perlu dikembangkan agar mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan juga memberikan perluasan kesempatan kerja. Namun, berdasarkan peringkat, daya saing pariwisata Indonesia masih berada pada urutan ke-42 dari 130 negara di dunia. Untuk itu, di kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia masih berada di bawah peringkat Singapura, Malaysia, dan juga Thailand. Untuk itu, Sapa Indonesia ini dirancang dalam rangka mengekskalasi program tersebut, yaitu melalui fitur yang menjangkau seluruh objek wisata yang ada di Indonesia, baik dari Sabang sampai ke Merauke. Selanjutnya, ini merupakan manfaat yang diberikan oleh aplikasi Sapa Indonesia. Yang pertama yaitu Citra Indonesia. Dengan memperkenalkan atau memperlihatkan seluruh objek wisata yang ada di Indonesia secara menyeluruh, ini dapat mendukung strategi yang terdapat pada rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2025. Adalah pembangunan destinasi pariwisata nasional seperti pembangunan daya tarik pariwisata Indonesia. Berikutnya ada lapangan kerja, potensi desa, dan juga UMKM. Masyarakat setempat yang dekat dengan objek wisata dapat membuka ide pendapatan yang baru, seperti membuka penginapan yang ekonomis bagi para turis ataupun wisatawan. Hal ini juga bisa berdampak bagi UMKM, yaitu dari segi dapat mempromosikan oleh-oleh daerah maupun lainnya, sehingga potensi pendapatan dari masyarakat setempat bisa meningkat daripada sebelumnya. Ya, dan ini sangat membantu negara untuk menambah pendapatannya. Sekian pemaparan gagasan dari tim Metuah Universitas Syahkuala. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.